Tahu nggak sih, kalau tubuh yang kita pakai setiap hari ini sebenarnya lebih aneh dari film fiksi ilmiah manapun. Kelihatannya biasa saja, kan? Punya tangan, kaki, kepala. Tapi kalau kita intip sedikit lebih dalam, isinya penuh dengan keajaiban dan keanehan biologis yang bikin kita mikir, "Hah, seriusan?" Kita seringkali sibuk mengurus dunia luar, sampai lupa kalau di dalam diri kita sendiri ada sebuah alam semesta yang berjalan dengan aturan-aturan yang super unik. Anggap saja ini tur singkat ke dalam laboratorium paling canggih di dunia, tubuh kita sendiri. Siap-siap dibuat kagum, karena beberapa fakta ini mungkin terdengar mustahil, tapi semuanya terjadi di dalam dirimu sekarang juga. Jantung, organ yang sering jadi simbol cinta dan kehidupan. Kita tahu dia memompa darah tanpa henti, sekitar 100.000 kali setiap hari, tanpa pernah kita suruh. Tapi keanehannya bukan cuma itu. Bayangkan sebuah adegan di film horor di mana sebuah jantung masih berdetak di luar tubuh pemiliknya. Menyeramkan? Mungkin. Tapi itu bukan fiksi. Jantung manusia punya sistem kelistrikan sendiri, semacam generator internal yang disebut nodus sinoatrial. Sistem inilah yang mengirimkan sinyal listrik untuk memicu setiap detakan. Selama jantung masih mendapatkan pasokan oksigen, entah itu dari sisa darah atau larutan nutrisi khusus, ia akan terus berdetak meskipun sudah terpisah dari tubuh dan otaknya. Inilah kenapa transplantasi jantung menjadi mungkin. Para dokter bisa mengambil jantung dari seorang donor, menyimpannya dalam kondisi dingin dengan larutan khusus untuk menjaga pasokan oksigen, dan ia akan tetap hidup selama beberapa jam sampai bisa dipasangkan ke tubuh penerima. Jadi, jantung kita ini bukan sekadar pompa, tapi mesin mandiri yang punya kemauan hidup luar biasa kuat. Sekarang kita turun sedikit ke bagian perut, ke organ yang namanya lambung. Tugasnya jelas, menghancurkan makanan yang kita telan. Untuk melakukan itu, lambung memproduksi asam klorida, cairan yang sangat korosif. Saking kuatnya, asam ini bisa melarutkan logam tipis seperti silet. Nah, pertanyaan logisnya, kalau asam lambung sekuat itu, kenapa ia tidak ikut menghancurkan dinding lambung itu sendiri? Kenapa lambung kita tidak mencerna dirinya sendiri sampai bolong? Jawabannya ada pada sebuah mekanisme pertahanan diri yang jenius. Dinding lambung dilapisi oleh lapisan lendir tebal yang bersifat basa. Lapisan ini bertindak sebagai perisai, menetralkan asam sebelum sempat menyentuh dan merusak sel-sel lambung. Tapi perisai ini tidak abadi. Karena terus-menerus terpapar asam kuat, lapisan lendir ini terkikis. Untuk mengatasinya, tubuh kita melakukan renovasi total. Setiap 3-4 hari sekali, lambung akan melepaskan lapisan lendir lamanya dan menggantinya dengan yang baru. Proses regenerasi super cepat ini memastikan benteng pertahanan lambung selalu kokoh, menjaga kita dari kerusakan internal yang mengerikan. Jadi, saat kamu sedang santai membaca ini, lambungmu mungkin sedang sibuk membangun kembali dinding pelindungnya. Dari perut, kita naik ke pusat kendali utama, otak. Organ seberat, kurang lebih 1,4 kilogram ini, adalah dalang di balik setiap pikiran, gerakan, dan perasaan kita. Ironisnya, organ yang membuat kita bisa merasakan segalanya, mulai dari sentuhan lembut, dinginnya es, sampai sakitnya jari yang terbentur. Justru tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Otak tidak punya reseptor rasa sakit atau nosiseptor. Inilah alasan mengapa ahli bedah saraf bisa melakukan operasi otak pada pasien yang dalam keadaan sadar penuh. Pasien bisa diajak bicara, diminta menggerakkan jari, atau menjawab pertanyaan selama tengkoraknya dibuka dan otaknya diutak-atik. Tujuannya adalah untuk memastikan area penting seperti pusat bicara atau motorik tidak rusak selama operasi. Lalu, dari mana datangnya rasa sakit kepala?
Rasa pusing atau migrain yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari jaringan otak itu sendiri, melainkan dari pembuluh darah, saraf, dan selaput pelindung otak, meninges, yang membungkusnya. Jadi, saat kamu merasa kepalamu sakit, yang sebenarnya sedang mengirim sinyal sakit adalah bagian-bagian di sekitar otakmu, bukan otaknya. Fakta aneh berikutnya ada hubungannya dengan pendengaran. Normalnya, kita mendengar karena gelombang suara masuk ke liang telinga, menggetarkan gendang telinga, lalu getaran itu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran kecil ke telinga dalam dan diubah menjadi sinyal listrik ke otak. Tapi ternyata ada jalan pintas. Manusia bisa mendengar langsung melalui tulang. Fenomena ini disebut konduksi tulang. Coba tutup kedua telingamu rapat-rapat, lalu berbicaralah dengan suara normal. Kamu masih bisa mendengar suaramu sendiri, kan? Suaranya terdengar lebih dalam dan bergema. Itu karena getaran dari pita suaramu merambat langsung melalui tulang-tulang tengkorak ke telinga dalam, tanpa melewati gendang telinga sama sekali. Teknologi ini bahkan sudah dimanfaatkan dalam beberapa jenis alat bantu dengar dan headphone modern. Komposer legendaris Ludwig van Beethoven yang mengalami tuli parah, kabarnya menggunakan trik ini. Ia akan menggigit sebatang tongkat yang ujungnya ditempelkan ke pianonya. Getaran dari piano akan merambat melalui tongkat, giginya, lalu ke tulang rahangnya, dan akhirnya sampai ke telinga dalamnya, membuatnya tetap bisa mendengar dan menciptakan mahakarya musiknya. Sebagai penutup yang lebih mengejutkan lagi, mari kita bicara soal DNA. Kita sering menganggap manusia sebagai puncak evolusi, makhluk yang paling kompleks dan spesial. Mungkin benar, tapi secara genetik, kita tidak sejauh itu dari makhluk hidup lainnya. Pernahkah kamu membayangkan punya kesamaan dengan buah yang sering kamu jadikan sarapan? Percaya atau tidak, sekitar 60% DNA manusia ternyata identik dengan DNA pisang. Tentu saja, ini tidak berarti kita adalah 60% pisang. Persentase itu merujuk pada gen-gen dasar yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi seluler fundamental yang sama, seperti respirasi seluler dan pembelahan sel, yang dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan. Ini adalah pengingat yang rendah hati, bahwa kita semua berasal dari pohon kehidupan yang sama. Kita berbagi nenek moyang biologis dengan seekor simpanse, sekitar 95% kesamaan DNA. Tikus, sekitar 88% kesamaan, dan ya, bahkan dengan sebatang pohon pisang. Pada akhirnya, semakin kita belajar tentang tubuh kita, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui. Dari jantung yang bisa berdetak sendiri, lambung yang merenovasi dirinya sendiri, hingga otak yang tidak bisa merasakan sakit, semuanya adalah bagian dari sebuah desain biologis yang rumit dan menakjubkan. Tubuh kita ternyata laboratorium hidup yang penuh rahasia, sebuah mahakarya alam yang bekerja tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup. Bahkan dengan cara-cara yang paling aneh sekalipun.